Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabatku di channel Suara Hikmah, tempat kita merenung dan belajar bersama. Sahabatku, apakah Anda lelah mengejar hal-hal yang tak pernah benar-benar memuaskan? Kenikmatan yang sesaat, keterikatan duniawi yang menyesakkan, dan kekosongan yang tak henti mengganggu hati. Saatnya berhenti mencari di luar diri. Perjalanan ini bukan sekadar tentang iman, melainkan tentang revolusi batin yang menghadirkan ketenangan mendalam dan hubungan yang tak terputuskan dengan Tuhan. Hidup seringkali terasa seperti sebuah perlombaan yang tak ada garis finishnya. Setiap hari kita bangun dengan pikiran tentang apa yang harus dicapai. Kita dihantui oleh target-target duniawi yang tidak pernah ada habisnya. Seakan-akan kebahagiaan hanya akan hadir jika kita berhasil mencapainya, namun semakin keras kita berlari, semakin jauh pula rasa tenang itu pergi. Kita mengejar harta, berharap itu bisa menutup kekosongan di hati. Kita mengejar pujian, berharap itu bisa menyembuhkan rasa kurang berharga. Kita mengejar kenikmatan, berharap itu bisa menenangkan batin. Tetapi kenyataannya semua itu hanya meninggalkan kehampaan yang lebih dalam. Harta bisa habis, pujian bisa pudar, dan kenikmatan bisa sirna. Hidup yang hanya berisi pengejaran dunia tak pernah benar-benar membuat kita puas. Semakin kita mendapatkannya, semakin kita ingin lebih banyak lagi. Nafsu duniawi tidak pernah tahu arti kata cukup. Ia akan terus berteriak meminta lagi dan lagi, dan kita yang menuruti akan terus lelah tanpa henti. Kita pun terjebak dalam lingkaran yang melelahkan, mengejar, mendapatkan, merasa hampa, lalu mengejar lagi. Begitulah seterusnya hingga hati semakin rapuh. Banyak orang tampak bahagia di luar, namun kosong di dalam. Mereka tersenyum di hadapan dunia tapi menangis dalam sunyi. Ada yang berpikir bahwa kekosongan itu wajar. Ada pula yang mencoba mengisinya dengan cara yang salah. Namun hati yang kosong tidak bisa diisi oleh hal-hal duniawi. Hati yang kosong hanya bisa diisi oleh Tuhan. Semua orang merasakan keresahan ini, hanya berbeda cara menutupinya. Ada yang sibuk dengan pekerjaan agar tak merasa hampa. Ada yang sibuk dengan hiburan agar tak merasa sepi. Ada yang larut dalam keramaian agar tak merasakan sunyi. Namun ketika semua hiruk pikuk itu usai, kehampaan kembali datang. Kehampaan itu seperti bayangan, ia selalu mengikuti kita. Dan bayangan itu hanya akan hilang jika kita mendekat pada cahaya. Cahaya itu adalah iman dan hubungan kita dengan Allah. Tanpa cahaya kita akan terus berada dalam gelap. Tanpa iman kita akan terus gelisah, karena jiwa tidak pernah bisa ditipu. Jiwa tahu apa yang benar-benar dibutuhkan. Dan kebutuhan jiwa bukanlah harta, bukan pujian, bukan hiburan. Kebutuhan jiwa adalah kedekatan dengan Tuhan. Itulah sebabnya meski seseorang memiliki segalanya, ia tetap bisa merasa kosong. Ia bisa memiliki rumah mewah, tapi tak merasa nyaman. Ia bisa memiliki banyak teman, tapi tetap merasa sepi. Ia bisa punya banyak pencapaian, tapi tetap merasa gagal. Karena ukuran hati bukanlah dunia, melainkan Tuhan. Hati adalah ruang suci yang hanya bisa dipenuhi olehnya. Jika ruang itu diisi oleh hal lain, ia akan tetap berontak. Kita sering salah paham dengan diri sendiri. Kita kira lelah kita bisa hilang dengan liburan. Kita kira gelisah kita bisa hilang dengan belanja. Kita kira sedih kita bisa hilang dengan perhatian manusia. Padahal semua itu hanya sementara. Ketenangan sejati datang dari arah yang berbeda. Ketenangan sejati datang ketika kita berhenti sejenak, berhenti dari kejaran dunia, berhenti dari kebisingan luar, lalu kembali masuk ke dalam diri. Di dalam diri ada suara yang selalu memanggil. Suara itu lembut tapi kuat. Suara itu berkata bahwa kita butuh Allah. Suara itu kadang tertutup oleh kebisingan dunia. Namun saat kita hening, suara itu terdengar jelas. Itulah fitrah manusia. Fitrah yang selalu merindukan Sang Pencipta. Tak peduli seberapa jauh kita berlari, tak peduli seberapa keras kita melawan, rindu itu tetap ada. Kerinduan itu seperti magnet yang menarik jiwa kita. Semakin lama kita abaikan, semakin kuat tarikan itu terasa. Namun banyak orang takut menghadapinya. Mereka takut kehilangan dunia jika terlalu dekat dengan Tuhan. Padahal justru di dekat Tuhanlah kita menemukan makna dunia. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan rumah abadi. Namun, kita sering memperlakukannya seolah-olah rumah selamanya.
kita sibuk memperindah dunia, tapi melupakan rumah akhirat. Itulah yang membuat hidup terasa berat, karena kita meletakkan harapan pada tempat yang salah. Hidup menjadi ringan ketika kita menyerahkan hati pada Tuhan. Beban menjadi ringan ketika kita yakin padanya. Lelah menjadi damai ketika kita kembali kepadanya. Itulah titik balik perjalanan batin, bukan ketika kita mendapat semua yang kita inginkan, tapi ketika kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan. Saat itu dunia tak lagi menakutkan, saat itu kegagalan tak lagi menghancurkan, saat itu kesepian tak lagi mencekam, karena hati sudah menemukan tempat pulang. Tempat itu bukan di luar tapi di dalam. Dan di dalam itu ada Tuhan yang selalu menunggu kita. Dia menunggu kita kembali dengan penuh cinta. Dia menunggu kita kembali dengan penuh ampunan. Tidak ada yang terlalu kotor untuk diampuninya. Tidak ada yang terlalu jauh untuk ditarik kembali olehnya. Selama kita mau kembali, pintu itu selalu terbuka. Selama kita mau mendekat cinta, itu selalu ada. Maka jangan terus berlari menjauhi diri sendiri. Jangan terus mengejar dunia yang tak pasti. Berhentilah sejenak dan dengarkan suara hati. Suara itu akan menuntun kita pada kedamaian sejati. Dan kedamaian itu hanya ada dalam dekapan Tuhan. Perjalanan batin selalu dimulai dari kesadaran bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Kesadaran itu biasanya muncul ketika semua yang kita kejar tidak lagi memberi makna. Kita duduk sendirian dan bertanya, mengapa hati tetap kosong? Pertanyaan itu sering datang dalam sepi yang panjang. Kadang muncul di tengah malam ketika semua orang tidur. Kadang hadir setelah tawa meriah yang tiba-tiba terasa hambar. Saat itu kita mulai sadar bahwa dunia tidak pernah bisa menepati janji. Dunia hanya memberi sedikit manis lalu mengambilnya kembali. Dan kita selalu dibiarkan merasa kurang bahagia, kurang cukup, kurang dicintai. Kita mencari lagi dan lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Kita hanya berputar dalam lingkaran yang melelahkan. Lalu tibalah satu titik ketika hati tak lagi mampu, hati merasa jenuh dengan permainan dunia. Saat itulah benih perjalanan batin mulai tumbuh. Perjalanan ini bukan tentang pergi ke tempat jauh, bukan tentang meninggalkan dunia secara fisik, melainkan tentang kembali kepada pusat diri, tentang menengok ke dalam jiwa yang lama kita abaikan, jiwa yang sudah lama berteriak minta perhatian, jiwa yang lapar akan ketenangan dari Tuhannya, jiwa yang haus akan kedekatan dengan Sang Pencipta. Ketika kita mulai mendengar panggilan itu, maka kita akan tahu arah hidup sebenarnya. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak lagi dikuasai oleh iri dan dengki, kita tidak lagi resah dengan pencapaian orang lain, sebab kita mulai mengerti bahwa setiap orang punya jalan masing-masing. Perjalanan batin membuat kita berhenti berlomba dengan manusia, kita hanya ingin dekat dengan Tuhan, dan kedekatan itu menghadirkan damai yang tidak bisa dijelaskan. Damai itu tidak bergantung pada keadaan luar. Meski dunia sedang kacau, hati tetap bisa tenang. Meski rezeki sedikit, hati tetap bisa bersyukur. Meski orang lain meremehkan, hati tetap merasa cukup. Karena nilai kita tidak lagi ditentukan oleh manusia. Nilai kita ditentukan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Betapa indahnya jika hati sudah sampai di titik itu. Titik di mana kita tidak lagi cemas tentang pandangan manusia. Titik di mana kita tidak lagi menuhankan dunia. Titik di mana kita menyerahkan segalanya kepada Allah. Tentu perjalanan ini tidak mudah, banyak ujian yang akan datang. Ego kita akan memberontak, nafsu akan mencoba menarik kembali, dunia akan menggoda dengan segala kilauannya. Namun disitulah letak latihan jiwa. Kita belajar sabar, kita belajar ikhlas, kita belajar percaya bahwa rencana Allah selalu lebih baik. Kita belajar melepas apa yang tidak bisa kita genggam. Kita belajar menerima apapun yang Allah tetapkan. Dan dari situlah lahir ketenangan yang sebenarnya, ketenangan yang tidak bisa dibeli, ketenangan yang tidak bisa dipalsukan, ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang pasrah, hati yang rela dan ridha. Perjalanan batin menuntun kita untuk mengenal diri sendiri. Semakin dalam kita mengenal diri, semakin jelas kita mengenal Tuhan. Karena di balik kelemahan diri kita, melihat betapa besar kekuatannya. Di balik keterbatasan kita melihat betapa luas rahmat-Nya, kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mengumpulkan, tapi tentang membersihkan, bukan tentang menimbun,
tapi tentang melepaskan, bukan tentang memiliki banyak, tapi tentang merasa cukup. Rasa cukup itu lahir dari kesadaran bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Rasa cukup itu tumbuh ketika kita tahu bahwa kebahagiaan bukan pada apa yang kita punya, melainkan pada hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur mampu melihat kebaikan dalam hal kecil. Hati yang bersyukur tidak terikat pada hal besar. Hati yang bersyukur tidak takut kehilangan, karena ia tahu semua yang ada hanyalah milik Allah. Dengan hati seperti ini kita bisa menjalani hidup dengan ringan. Beban terasa ringan meski tantangan banyak. Hidup terasa indah meski sederhana. Jiwa terasa tenang meski dunia berisik. Inilah permulaan revolusi batin, sebuah titik balik menuju kedamaian sejati. Sebuah perjalanan menuju cinta Tuhan yang tak berkesudahan. Sebuah jalan pulang menuju rumah yang sebenarnya. Perjalanan batin adalah sebuah revolusi dalam diri. Revolusi yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun sangat terasa oleh jiwa. Revolusi yang tidak mengubah wajah di luar, tetapi mengubah cahaya di dalam. Saat seseorang menjalani revolusi batin, maka ia seperti dilahirkan kembali. Ia merasakan hidup dengan cara yang berbeda. Ia menatap dunia dengan pandangan yang baru. Dunia yang dulu tampak menakutkan kini terasa biasa saja. Dunia yang dulu tampak menggoda kini tampak sementara. Karena ia sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga. Ia menemukan hubungan yang tak terputus dengan Tuhannya. Hubungan itu membuatnya tidak mudah terguncang. Meski dunia meremehkan, ia tetap tenang. Meski dunia meninggalkan, ia tetap kuat. Meski dunia memberi cobaan, ia tetap sabar. Karena ia tahu bahwa semua yang terjadi datang dari Allah. Dan semua yang datang dari Allah pasti untuk kebaikan. Inilah inti dari revolusi batin. Sebuah perubahan dari kegelisahan menuju ketenangan. Dari kebingungan menuju keyakinan. Dari kelemahan menuju kekuatan. Semua itu terjadi ketika hati berserah. Berserah bukan berarti pasif. Berserah bukan berarti menyerah tanpa usaha. Berserah berarti bekerja sebaik-baiknya lalu mengikhlaskan hasilnya. Berserah berarti melakukan kewajiban tanpa terikat pada balasan manusia. Berserah berarti menaruh seluruh harapan hanya kepada Allah. Dengan sikap ini hati terbebas dari banyak beban. Tidak lagi dihantui oleh rasa takut gagal, tidak lagi dikuasai oleh cemas berlebihan, tidak lagi terkekang oleh pendapat orang lain. Hati yang berserah adalah hati yang merdeka. Ia tidak bisa dijajah oleh dunia. Ia tidak bisa dikalahkan oleh keadaan karena ia hanya tunduk kepada Tuhannya. Inilah kebebasan sejati yang dicari manusia. Kebebasan yang bukan berarti melakukan apa saja sesuka hati, tetapi kebebasan dari belenggu hawa nafsu, dari belenggu ambisi yang menyesakkan, dari belenggu dunia yang melelahkan. Kebebasan ini hanya bisa dirasakan oleh hati yang dekat dengan Allah. Hati yang penuh dengan zikir, hati yang basah dengan doa, hati yang ikhlas menerima ketentuan, hati yang ridha terhadap apa yang ada. Revolusi batin membuat kita memahami arti sabar. Sabar bukan sekadar menahan diri. Sabar adalah keyakinan bahwa waktu Allah selalu tepat. Sabar adalah kepercayaan bahwa ujian pasti membawa hikmah. Sabar adalah sikap yang membuat hati tetap kokoh meski diterpa badai. Tanpa sabar hidup akan penuh keluh kesah. Tanpa sabar kita akan cepat menyerah. Tapi dengan sabar kita menemukan kekuatan yang tak terbatas. Sabar membuat langkah kita tetap teguh. Sabar membuat doa kita lebih tulus. Sabar membuat hati kita lebih lembut. Lalu kita juga belajar arti syukur. Syukur bukan hanya ucapan di bibir. Syukur adalah kesadaran dalam hati. Syukur adalah cara pandang yang membuat kita selalu merasa cukup. Dengan syukur hati menjadi lapang. Dengan syukur hidup menjadi indah. Dengan syukur jiwa menjadi tentram. Revolusi batin mengajarkan kita sabar dan syukur dalam setiap detik. Sabar menghadapi ujian. Syukur menerima nikmat. Sabar dalam kesulitan. Syukur dalam kelapangan. Itulah keseimbangan yang membuat hati tenang. Ketika hati sudah tenang, maka dunia tidak lagi menakutkan. Kita tidak lagi panik menghadapi masa depan. Kita tidak lagi menyesali masa lalu. Kita hidup di saat ini dengan penuh kesadaran. Kita hadir bersama Allah dalam setiap hembusan nafas. Dan dari situlah lahir kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada apapun.
kebahagiaan yang tidak bisa diganggu oleh siapapun, kebahagiaan yang tidak akan habis ditelan waktu, karena kebahagiaan itu bersumber dari hubungan dengan Tuhan, hubungan yang tak terputus, hubungan yang selalu hidup, hubungan yang terus memberi cahaya dalam gelap, dan saat cahaya itu sudah menyinari hati, maka dunia pun tampak indah dengan caranya sendiri, bukan indah karena kilau palsunya, tetapi indah karena kita melihatnya dengan mata iman. Perjalanan batin selalu menuntut kita untuk berhadapan dengan ego. Ego adalah musuh yang paling dekat. Ia bersemayam dalam diri kita sendiri. Ia selalu berbisik agar kita merasa paling benar. Ia mendorong kita untuk selalu ingin dipuji. Ia membuat kita tidak mau mengalah. Ia menuntut kita untuk selalu menang. Padahal kemenangan sejati justru ketika kita mampu mengendalikan ego. Orang yang mampu mengalah demi kebenaran sejatinya lebih kuat. Orang yang mampu menahan amarah sejatinya lebih mulia. Ego akan terus membuat kita sibuk membela diri. Ia tidak suka dikritik. Ia selalu ingin dimenangkan. Jika kita terus menuruti ego, maka hati kita semakin jauh dari kedamaian, karena ego membuat kita gelisah ketika tidak dihargai. Ego membuat kita sedih ketika tidak dipuji. Ego membuat kita marah ketika tidak dituruti. Semakin besar ego, semakin sempit ruang hati, dan semakin sempit ruang hati, semakin jauh kita dari Tuhan. Perjalanan batin adalah proses mematahkan kekuatan ego. Semakin kita menundukkan ego, semakin terang cahaya iman. Ego ingin kita bergantung pada manusia. Iman mengajarkan kita untuk hanya bergantung pada Allah. Ego membuat kita mencintai dunia secara berlebihan. Iman mengajarkan kita untuk menjadikan dunia sekadar titipan. Ego membuat kita ingin menguasai. Iman mengajarkan kita untuk melayani. Ego membuat kita rakus. Iman mengajarkan kita qanaah. Ego membuat kita lupa diri. Iman mengajarkan kita mengenal diri. Perjalanan batin adalah jalan panjang untuk menyeimbangkan ini semua. Tidak ada yang bisa melewati perjalanan ini tanpa kesabaran. Tidak ada yang bisa bertahan tanpa ketekunan. Tidak ada yang bisa merasakan manisnya iman tanpa perjuangan. Terkadang kita jatuh dalam perang melawan ego. Terkadang kita kalah oleh bisikan hawa nafsu. Namun jangan pernah putus asa. Setiap kali jatuh kita masih bisa bangkit. Setiap kali kalah kita masih bisa belajar. Allah tidak menilai seberapa banyak kita jatuh. Allah menilai seberapa tulus kita bangkit. Allah tidak menilai seberapa banyak dosa kita. Allah menilai seberapa ikhlas kita bertaubat. Inilah rahmatnya yang selalu terbuka. Sebesar apapun dosa manusia, ampunan Allah jauh lebih besar. Sejauh apapun kita menjauh kasih sayang Allah, tetap lebih dekat. Perjalanan batin mengajarkan kita untuk tidak takut gagal. Karena kegagalan hanyalah bagian dari proses kembali. Kegagalan hanyalah pengingat bahwa kita lemah. Dan kelemahan itu membuat kita butuh Allah. Semakin kita menyadari kelemahan, semakin dekat kita kepadanya. Semakin kita mengakui ketidakmampuan, semakin besar kekuatan doa kita. Semakin kita menundukkan kepala, semakin tinggi derajat kita di sisinya. Inilah rahasia yang sering dilupakan manusia, bahwa dalam kerendahan hati justru ada kemuliaan, dalam kesabaran justru ada kekuatan, dalam kesederhanaan justru ada kelapangan. Jiwa yang tenang tidak lahir dari banyaknya harta. Jiwa yang tenang lahir dari hati yang selalu mengingat Allah. Zikir adalah makanan jiwa, doa adalah napas batin, syukur adalah cahaya dalam hati, sabar adalah benteng dari kegelisahan. Semua ini adalah bekal dalam perjalanan batin. Semakin kita istiqamah, semakin kokoh jiwa kita. Semakin kita konsisten, semakin terang jalan kita. Meski dunia menawarkan gemerlap, hati tidak lagi tertipu. Meski manusia menawarkan janji, hati tidak lagi bergantung. Meski ego berbisik, hati tetap memilih Allah. Inilah kemenangan sejati dalam revolusi batin. Kemenangan yang tidak dirayakan dengan sorak-sorai. Kemenangan yang tidak ditulis di lembar sejarah dunia. Kemenangan yang hanya diketahui oleh hati dan Tuhan. Kemenangan yang membuat kita tidur dengan damai, bangun dengan tenang dan berjalan dengan keyakinan. Kemenangan yang membuat hidup sederhana terasa cukup. Kemenangan yang membuat hidup berat terasa ringan. Kemenangan yang membuat kita berani menghadapi kematian. Karena kita tahu bahwa kematian bukanlah akhir. Kematian hanyalah pintu untuk kembali kepadanya. Hati yang sudah menemukan Tuhan tidak lagi takut berpisah dengan dunia. Hati yang sudah merasakan cinta Allah tidak lagi gentar menghadapi apapun.
Dan inilah buah manis dari perjalanan batin, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dicuri. Sebuah kedamaian yang hanya bisa lahir dari hubungan yang tulus dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang berhasil melalui perjalanan batin dengan sabar, maka hatinya mulai merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan luar. Ia tidak lagi merasa hampa ketika dunia tidak memberinya apa yang ia inginkan. Ia tidak lagi merasa gelisah ketika sesuatu yang ia cintai pergi meninggalkannya, karena hatinya sudah menemukan sandaran yang sejati. Ketika orang lain sibuk mengejar banyak hal, ia tenang dengan yang sedikit. Ketika orang lain takut kehilangan, ia yakin bahwa apapun yang hilang hanyalah titipan. Ketika orang lain resah dengan masa depan, ia tenang karena yakin Allah sudah menulis yang terbaik. Inilah buah dari iman yang tertanam dalam hati, sebuah keyakinan yang menenangkan setiap langkah, sebuah cahaya yang menuntun di kegelapan, sebuah kekuatan yang membuatnya teguh. Meski badai datang bertubi-tubi, orang yang sudah menemukan kedamaian batin tidak lagi iri pada orang lain. Ia tidak lagi membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, karena ia sadar setiap orang punya jalan masing-masing, setiap orang punya ujian masing-masing, setiap orang punya rezeki yang telah ditakar Allah. Orang yang sudah merasakan kedamaian batin tidak lagi rakus mengejar dunia. Ia tidak lagi haus akan pujian. Ia tidak lagi lapar akan pengakuan. Karena baginya pengakuan manusia hanyalah bayangan, sementara pengakuan Allah adalah hakikat. Ia lebih memilih untuk rendah hati daripada dipuji. Ia lebih memilih untuk sederhana daripada dipamerkan. Ia lebih memilih untuk berbuat kebaikan tanpa terlihat daripada terkenal tanpa makna. Kedamaian batin membuatnya mudah memaafkan, mudah bersyukur, dan mudah berlapang dada. Kedamaian batin membuatnya kuat menghadapi cobaan, tidak terjebak dalam amarah, dan tidak tenggelam dalam kesedihan. Orang yang memiliki hati damai bisa kehilangan segalanya, tapi tidak kehilangan dirinya. Ia bisa ditinggalkan semua orang, tapi tetap ditemani Allah. Ia bisa miskin harta, tapi tetap kaya jiwa. Ia bisa jatuh 1000 kali, tapi tetap bangkit dengan doa. Inilah rahasia mengapa para sufi dan orang-orang saleh selalu tampak tenang, meski hidup mereka sederhana, meski cobaan mereka berat, meski dunia tidak memberi mereka banyak, tetapi hati mereka selalu penuh dengan cahaya, karena mereka hidup bersama Allah. Mereka tidak takut dengan besarnya dunia, mereka tidak silau dengan gemerlapnya dunia, mereka tidak gentar dengan kekuasaan manusia. Mereka hanya takut kehilangan Allah. Mereka hanya resah jika jauh darinya. Mereka hanya gelisah jika lalai mengingatnya. Ketika hati sudah dipenuhi dengan cinta Allah, maka dunia hanyalah persinggahan singkat. Ketika hati sudah dipenuhi dengan rindu kepada Allah, maka dunia hanyalah jalan pulang. Orang yang hatinya tenang bisa tersenyum meski dalam penderitaan, bisa bersyukur meski dalam kesempitan, bisa bersabar meski dalam tekanan, dan bisa berlapang dada meski dalam kehilangan. Kedamaian batin adalah anugerah terbesar dalam hidup. Kedamaian batin adalah surga yang diturunkan di dunia. Kedamaian batin adalah bukti cinta Allah bagi hamba yang dekat kepadanya. Dengan kedamaian batin, seseorang bisa menjalani hidup dengan ringan. Dengan kedamaian batin, seseorang bisa menjalani takdir dengan ikhlas. Dengan kedamaian batin, seseorang bisa menghadapi kematian dengan damai. Orang yang sudah merasakan manisnya iman tidak lagi tergoda oleh pahitnya dunia. Orang yang sudah merasakan indahnya dekat dengan Allah tidak lagi terjebak dalam tipu daya setan. Orang yang sudah merasakan tenangnya hati bersama Allah tidak lagi mudah goyah oleh ujian. Inilah puncak dari perjalanan batin, sebuah keadaan ketika hati selalu merasa bersama Allah, sebuah keadaan ketika doa menjadi kebutuhan utama, sebuah keadaan ketika zikir menjadi kenikmatan, sebuah keadaan ketika sujud menjadi tempat kembali, dan sebuah keadaan ketika cinta kepada Allah mengalahkan semua cinta lainnya. Inilah keadaan yang membuat hidup terasa indah meski sederhana, membuat hidup terasa penuh meski hampa harta, membuat hidup terasa bermakna meski tanpa gelar. Inilah rahasia yang dicari oleh jiwa-jiwa yang lelah, rahasia yang selalu tersembunyi di balik keheningan doa, rahasia yang selalu terbuka bagi hati yang tulus, dan rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani melewati perjalanan batin.
Akhir dari perjalanan batin bukanlah berhenti pada rasa puas terhadap diri sendiri. Akhir dari perjalanan batin adalah penyerahan total kepada Allah, ketika hati tidak lagi bergantung pada selainnya, ketika jiwa tidak lagi terikat oleh dunia, ketika hidup hanya dijalani sebagai amanah, dan ketika mati hanya dianggap sebagai jalan pulang. Inilah kebebasan sejati yang dirindukan oleh banyak orang. Kebebasan yang bukan berarti tanpa aturan, melainkan kebebasan dari belenggu hawa nafsu, kebebasan dari keterikatan dunia, kebebasan dari jerat ego, kebebasan dari penjara pikiran yang menyesakkan. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah tidak lagi takut kehilangan. Ia tidak lagi cemas terhadap masa depan. Ia tidak lagi gelisah dengan takdir. Ia menerima setiap ketentuan dengan lapang dada. Ia memandang setiap ujian sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya. Ia memandang setiap nikmat sebagai titipan untuk disyukuri. Ia memandang setiap kesulitan sebagai cara Allah menguatkan hati. Orang yang sudah sampai pada penyerahan total tidak lagi bertanya, "Mengapa?" Ia hanya berkata, "Inilah kehendak Allah." Ia tidak lagi sibuk mencari pembenaran. Ia hanya sibuk mencari keridhaan. Ia tidak lagi berjuang untuk dirinya semata. Ia hanya berjuang untuk Tuhannya. Orang yang sudah sampai pada keadaan ini akan merasa ringan, seakan semua beban jatuh dari pundaknya, seakan semua gelisah luruh dari hatinya. Ia berjalan dengan ringan, ia tidur dengan tenang, ia bangun dengan semangat, ia bekerja dengan ikhlas, ia beribadah dengan penuh cinta, ia menolong dengan tulus. Ia hidup bukan lagi untuk dunia, ia hidup untuk Allah. Orang yang hidup untuk Allah tidak pernah merasa sendirian, karena setiap langkahnya ditemani, setiap doanya didengar, setiap air matanya dihargai, setiap senyumnya dicatat sebagai amal, setiap sabarnya dinaikkan derajat. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah hidup dalam kebebasan batin. Ia bebas dari rasa iri, ia bebas dari rasa benci, ia bebas dari rasa dengki, ia bebas dari rasa takut, ia bebas dari rasa cemas, dan ia bebas dari rasa gelisah. Kebebasan ini tidak bisa dibeli dengan harta. Kebebasan ini tidak bisa ditukar dengan pangkat. Kebebasan ini hanya bisa didapatkan melalui iman, hanya bisa dirasakan melalui tawakal, hanya bisa dijaga dengan sabar, hanya bisa dipelihara dengan syukur. Orang yang sudah mencapai keadaan ini akan menatap kematian dengan senyum. Ia tidak lagi melihat kematian sebagai musibah. Ia melihat kematian sebagai pintu perjumpaan. Ia tidak lagi takut berpisah dengan dunia. Ia hanya takut jika belum cukup membawa bekal. Ia tidak lagi sibuk menimbun harta. Ia hanya sibuk menimbun amal. Ia tidak lagi haus akan penghormatan. Ia hanya haus akan ampunan. Ia tidak lagi mengejar nama besar. Ia hanya mengejar ridha Allah. Inilah puncak dari perjalanan panjang yang melelahkan. Inilah hasil dari perjuangan melawan ego dan hawa nafsu. Inilah hadiah dari kesabaran dan keikhlasan. Sebuah hati yang damai, sebuah jiwa yang tenang, sebuah batin yang merdeka, dan sebuah kehidupan yang penuh makna. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai." Inilah panggilan yang paling indah, inilah tujuan yang paling agung, inilah akhir yang paling membahagiakan, dan inilah kepulangan yang paling dinanti. Perjalanan batin membawa kita kepada kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi kebahagiaan yang lahir dari siapa yang kita ikuti, bukan kebahagiaan yang lahir dari banyaknya harta, tetapi kebahagiaan yang lahir dari dekatnya kita kepada Allah. Bukan kebahagiaan yang ditentukan oleh panjangnya umur, tetapi kebahagiaan yang ditentukan oleh seberapa ikhlas kita menjalani hidup. Pada akhirnya semua yang kita kejar akan sirna, semua yang kita genggam akan lepas, semua yang kita banggakan akan hilang. Namun Allah tetap kekal, cintanya tetap abadi, rahmatnya tetap luas, dan ampunannya tetap terbuka. Maka kembalilah kepadanya dengan hati yang bersih, kembalilah kepadanya dengan jiwa yang tenang, kembalilah kepadanya dengan cinta yang tulus, kembalilah kepadanya dengan doa yang ikhlas, kembalilah kepadanya dengan amal yang murni, kembalilah kepadanya dengan harapan yang penuh, karena hanya Dia tujuan akhir dari perjalanan batin yang panjang ini. Sekian perjalanan kita hari ini.
Semoga dengan video ini hati kita semakin tenang, iman kita semakin kuat, dan hidup kita penuh keberkahan. Jangan lupa tinggalkan doa terbaik kalian di kolom komentar, agar doa itu juga menjadi penguat bagi sahabat lainnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Semoga hikmah hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.